Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فيا معشر المسلمين jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan senantiasa mengagungkan dan memuji serta memuliakan Allah atas segala kebaikan yang selalu Allah beri kepada kita. Bahkan terkadang sebahagian kita tenggelam dalam perkara yang tidak diridhai Allah sekalipun masih Allah beri kebaikan. Dan termasuk ketika mendapatkan diri kita mudah dalam beramal ibadah, ini kebaikan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin menyanjungnya, memuji dan memuliakan dan semakin menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan dengannya juga mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita bisa semakin dekat dan semakin bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam mari kita perbanyak untuk memanjatkan kepada manusia yang sungguh sangat mulia, tauladan umat hingga akhir zaman. Tiada yang lebih baik dibandingkan beliau sepanjang sejarah kehidupan manusia. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat, khutbah Jumat yang ringkas sekali ini, kami akan menyampaikan permasalahan terkait dengan bangsa Yahudi. Walaupun saya yakin insyaallah ta'ala di masjid yang mulia ini sudah mungkin berulang kesekian kalinya pembahasan seperti ini diangkat, namun kebaikan tidak akan pernah ada ruginya diulang-ulang untuk semakin kita menguatkan diri, semakin mantap dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Bahwa sudah selayaknya kita seorang muslim, seorang mukmin menjadikan Al-Quran sebagai landasan, menjadikan Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai sebab utama dalam segala sikap kita. Dan demikian juga dalam masalah ini hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa Allah Jalla wa Ala telah menjelaskan di sejumlah tempat dalam Al-Quran secara umum bahkan secara spesifik akan bangsa Yahudi. Di antaranya bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, mereka dulu sebelum hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah umat manusia adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih dan Allah melebihkan mereka dibandingkan selain mereka. Ini harus kita imani dan harus kita benarkan. Allah Jalla wa'ala berfirman menyebutkan hal ini di beberapa tempat dalam Al-Quran dengan kalimat yang serupa. Dalam firman-Nya, Ya Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, Bani Israel, ya. Dan di antaranya bangsa Yahudi, ingatlah nikmat dan karunia yang telah aku berikan kepada kalian, dan ingatlah bahwa aku telah melebihkan kalian dibandingkan bangsa selain kalian pada saat itu.
Para ulama ahli tafsir semisal Imam Al-Qurtubi menjelaskan keutamaan yang Allah beri kepada mereka yang paling nyatanya adalah terkait dengan risalah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejumlah nabi dan bahkan rasul dari bangsa mereka. Dari bangsa mereka. Ya. Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Ibrahim, dan sebelumnya Nabiullah Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dari bangsa mereka. Dan juga keutamaan itu berupa dengan diturunkannya kitab-kitab suci di tengah mereka. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dan ini jelas merupakan keutamaan untuk sebuah bangsa, untuk umat manusia, karena dengannya lah atas izin Allah Subhanahu wa taala mereka pasti akan selamat. Adanya para nabi dan rasul, adanya kitab suci sebagai pedoman utama untuk keselamatan umat manusia. Maka mereka dengannya menjadi bangsa yang memiliki keutamaan dibandingkan bangsa dari umat manusia pada saat itu. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, namun semua keutamaan ini sirna setelah terutusnya Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Itulah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah utus Nabi bukan dari bangsa mereka sebagai ujian bagi mereka. Sebagaimana Allah maha berkehendak untuk menguji hamba-hambanya, untuk melihat sejauh mana dan sejauh apa benarnya pengakuan imannya mereka kepada Allah. Karena seandainya mengaku beriman, harusnya tunduk, menerima, pasrah, menghambakan diri kepada Allah atas segala ketetapannya. Itu konsekuensi keimanan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memperjelas masalah ini dalam firman-Nya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kepada mereka, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah sebagai dasar dalam keimanan, maka ikutilah aku, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Para ulama menjelaskan, di antara Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa ayat ini yang berada di surah Ali Imran ayat ke-31 pada asalnya turun kepada mereka, ahli kitab di masa itu. Mereka-mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah hamba yang paling mencintai Allah, mereka lah yang paling beriman kepada Allah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, barometer benar atau tidaknya pengakuan itu. Maka berguguranlah di antara mereka ujian dari Allah Jalla wa'ala untuk mengetahui dan agar diketahui siapa di antara mereka yang benar-benar tunduk dan pasrah serta menerima sepenuh hati akan segala ketentuan Allah walaupun gak sesuai dengan selera, dan siapa di antara mereka yang ego, mempertahankan hawa nafsunya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka sejak saat itulah Allah menetapkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya barometer untuk benar tidaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani." Seandainya Nabi Musa hidup saat ini, di masa beliau hidup, kata Nabi, seandainya Nabi Musa hadir saat ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali harus mengikuti syariatku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudi wala Nasrani
thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang pun di tengah umat ini yang mendengar ajaran yang telah aku bawa, risalah yang aku bawa, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa itu, kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Maka tetaplah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan mereka pun akhirnya terhapus. Akan tetap mereka miliki kalau mereka menyempurnakannya dengan ikut dan tunduk kepada risalah yang dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara pembeda antara kita dengan mereka. Kufurnya mereka bukan karena mereka ingkar kepada Allah, hadirin, tapi mereka tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak saat itu, hari demi hari, masa demi masa, Allah tampakkan kepada umat manusia betapa buruknya mereka, betapa biadabnya mereka. Allah Jalla wa'ala berkata tentang bangsa Yahudi bahwa mereka adalah bangsa yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Engkau akan menjumpai masyarakat yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, bangsa Yahudi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah jelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang sangat angkuh, bahwa mereka bangsa yang merasa mereka lah yang terbaik di muka bumi ini. Bahkan mereka mengimani mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Selain bangsa mereka harus menjadi pelayan bagi mereka, bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan klaim mereka ini di dalam surah Al-Maidah ayat ke-18. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah bangsa anaknya Tuhan. Kami adalah bangsa kesayangannya Tuhan. Itu klaimnya mereka. Keimanannya mereka seperti ini, hadirin. Keimanan yang rusak. Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang sangat dengki kepada umat Islam. Di dalam surah Al-Baqarah 109, Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Betapa banyak di antara mereka dari kalangan ahli kitab itu yang benar-benar menginginkan agar kalian setelah beriman keluar menjadi kufur. Itu yang mereka inginkan karena hasadnya mereka terhadap kalian. Kok Nabi dari mereka? Kok Nabi dari bangsa yang rendah? Itu di mata mereka. Hasadnya mereka. Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang dusta telah menjadi kebiasaan mereka. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-42, samma'una lil kadhib akaluna lisuhud. Mereka adalah orang-orang yang samma'un, senantiasa memperdengarkan ke publik kedustaan-kedustaan, dan mereka juga suka memakan harta yang haram. Jangankan kepada umat manusia, atas nama Allah pun mereka tidak ragu untuk berbuat kebohongan. Allah Jalla wa'ala sebutkan kebohongan mereka atas nama Allah Jalla wa'ala di surah Ali Imran 75. Yaquluna 'ala Allahil kadhib wa hum ya'lamun. Mereka sanggup berdusta atas nama Allah dan mereka tahu itu dusta. Bangsa Yahudi. Dan Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang memang hobi melanggar janji, khianat. Itu adalah karakter mereka. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat ke-13, "Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum." Engkau akan senantiasa menjumpai pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang menjaga janji. Pengkhianatan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan Allah Jalla wa'ala terangkan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang Allah telah kunci hati mereka dengan kekufuran.
Allah firman di surah An-Nisa ayat 155, ucapan mereka, wa qaulihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mereka berkata, kami enggak terima, hati kami sudah enggak terima lagi dakwah kalian, kami enggak terima lagi. Namun justru karena Allah telah menutup hati mereka karena kekufuran mereka, maka sedikit di antara mereka yang beriman. Hadirin yang saya muliakan, ayat-ayat tentang Yahudi ini tidak usah dipertanyakan akan bukti nyatanya. Karena firman Allah, yang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karena pasti terbukti, yang kadang buktinya Allah expose ke umat manusia, atau kadang Allah tidak expose. Seperti di sini, ketika Allah berkatakan fala yu'minuna illa qalila, tidaklah beriman di antara mereka kecuali sedikit. Silakan kalau mau mensurvei bahwa umat Islam di muka bumi yang paling dikit bangsa Yahudi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang tega-teganya membunuh para nabi dan rasul. Bangsa Yahudi. Yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan, mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf. Bangsa Yahudi. Mereka lah bangsa yang Allah telah terangkan sebagai bangsa yang penuh dengan makar dan tipu daya terhadap bangsa selain mereka. Di surat Ali Imran ayat ke-54, wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka senantiasa berbuat makar, namun justru Allah lah yang terbaik memperdaya mereka. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Allah terangkan bahwa mereka lah bangsa yang paling suka keributan, mereka paling suka dengan fitnah, mereka paling suka dengan permusuhan dan peperangan. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-64 Allah firman, kullama awqadu naran lil harb atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka selalu berusaha untuk menyalakan api peperangan, namun Allah senantiasa memadamkannya. Namun tetaplah mereka senantiasa berambisi untuk menebar kerusakan di muka bumi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah menjelaskan bahwa mereka adalah bangsa yang paling suka mengambil dan merampas harta bangsa selainnya dengan cara yang batil. Dalam surah An-Nisa ayat 161 Allah firman, wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasa bil batil. Mereka senantiasa menjalani muamalah dengan riba yang mereka telah dilarang dengannya, dan mereka senantiasa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Oleh karena itulah Allah telah tetapkan laknat untuk bangsa Yahudi sejak dulu melalui lisan para nabi dan rasul. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Demikian itu karena mereka telah melakukan pelanggaran dan pelampauan batas. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, apa yang baru saja saya sampaikan di mimbar Jumat ini adalah sebagian kecil sejumlah dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang betapa buruk dan biadabnya bangsa Yahudi. Pertanyaan mungkin, kenapa kalau seandainya mereka begitu buruknya, lalu tetap eksistensi mereka di dunia ini dipertahankan? Maka jawabannya hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, keburukan yang Allah tetapkan untuk umat dan hambanya adalah ujian. Ujian bagi umat manusia. Sebagaimana keburukan-keburukan lainnya, adanya iblis, adanya syaitan. Ujian bagi umat manusia. Siapa di antara mereka yang tegar mempertahankan keimanan dan kebaikan, tidak tergoda, dan siapa di antara mereka yang tergoda, yang ikut atau yang malah membela pro dengan keburukan-keburukan tersebut. Dan Allah tabaraka wa taala telah ingatkan secara khusus agar kita tidak memberikan loyalitas kepada mereka.
Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, maka dia akan dihukumi termasuk bagian dari mereka. Ayat ini para ulama menjelaskan, tidaklah berkata bahwa siapa di antara kalian yang bergabung dengan mereka atau ikut agama mereka, tidak begitu kalimatnya. Allah menyebut kalimat siapa yang berloyalitas. Loyalitas maknanya mendukung, loyalitas maknanya pro, loyalitas maksudnya suka, senang. Ini loyalitas. Lihat hukumnya akan dimasukkan, tergolong dari mereka. Maka hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, bahwa di antara edukasi yang kita inginkan dari penyampaian ini, walaupun saya yakin insya Allah kaum muslimin pada saat ini sama dalam masalah ini, tapi agar semakin menguatkan sikap kita karena Allah. Kalau ayat-ayat tadi yang telah kita dengarkan bersama menjadi alasan bagi kita untuk semakin membenci mereka, maka itu adalah benci karena Allah. Dan benci karena Allah jauh lebih berkah daripada benci karena kemanusiaan, tapi benci karena Allah yang Allah cintai. Dan Nabi telah terangkan, siapa yang benci karena Allah faqad istakmalal iman, imannya akan sempurna, lebih kuat, lebih tegar, dan tidak akan mudah tergoyahkan. Maka milikilah sikap benci karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fatubu ilallahi ayyuhal mu'minun innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Inilah kata Al-Quran terhadap bangsa Yahudi. Maka jamaah Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, kita sebagai seorang mukmin mestinya mengatakan bahwa apapun kata dunia, maka bagi seorang mukmin apa kata Allah itulah menjadi pegangannya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada dasarnya bangsa Yahudi dan demikian kufar di luar sana, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, sangat tidak ridho dengan umat Islam sampai umat Islam ikut agama mereka. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 120, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho kepadamu orang-orang Yahudi itu dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Inilah keridhaan mereka dan inilah ambisi utama mereka. Maka hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, mereka adalah bangsa untuk mewujudkan ambisi ini menempuh segala aspek. Mereka masuk ke aspek perekonomian, mereka masuk ke aspek perpolitikan dengan beralasan kemanusiaan, dengan beralasan sekian banyak alasan. Di balik itu semua untuk mewujudkan ambisi ini. Maka hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, agar kita tidak terkecoh dengan sekian banyak narasi di luar sana, bahwa berdasarkan Al-Quran ambisi mereka satu, untuk mewujudkan keridhaan mereka, umat Islam ikut agama mereka. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pada dasarnya demikianlah keadaan bangsa Yahudi. Namun ternyata Allah sendiri juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ada di antara mereka yang baik, tidak seburuk itu. Yang Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka yang demikian keadaannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak pernah melarang kalian untuk menyikapi orang-orang itu, mereka itu yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, agar kalian berbuat baik kepada mereka.
bersikap adil kepada mereka. Banyak pelajaran dalam ayat ini. Di antaranya bahwa ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa ada di antara mereka yang tidak separah itu. Tidak separah itu dalam dua hal. Yaitu yang pertama memerangi umat Islam, yang kedua mengusir umat Islam dari negerinya. Dan inilah yang terjadi, dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza secara khusus saat ini oleh bangsa Yahudi. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa problem atau penyebab permasalahan yang terjadi di sana bukan karena urusan agama, itu salah besar. Wallahi salah besar. Karena nyata-nyata yang mereka sedang kerjakan saat ini kepada umat Islam, apa yang Allah sebut dalam ayat, membinasakan umat Islam dan mengusir umat Islam dari negerinya. Maka apalagi kalau bukan karena agama. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sehingga tetaplah kita mengacu kepada Al-Quran. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran, bahwa masalah yang sedang dialami saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza secara khusus, dari berbagai kezaliman, pembunuhan tanpa ada belas kasih sama sekali, wanita yang kehilangan suami, suami yang kehilangan istri dan anaknya, anak-anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya, mereka-mereka yang kehilangan rumah tempat tinggalnya. Itu betul-betul karena masalah agama, bukan hanya tentang masalah kemanusiaan, bukan hanya tentang masalah tanah tempat tinggal, tapi ini adalah masalah keimanan, sebagaimana yang Allah Subhanahu telah terangkan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, agar mereka senantiasa memiliki cahaya memandang peristiwa sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tetapkan. Dan semoga Allah senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua dan memberi istiqomah kepada kita semua di atas jalan yang lurus sampai maut menjemput. Dan semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين في فلسطين وفي جميع البلاد المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى واحفظ أهل فلسطين في غزة. اللهم عليك يهود الظالم الكفار. اللهم عليك الكفار ودمرهم تدميرا. اللهم أحيي من أحيا المسلمين في فلسطين وغزة حميدا وتوفهم من مات منهم شهيدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل دعاء إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.